Pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Badai Pasti Berlalu. Mari mungkin langsung saja kita baca ayatnya ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang tidak asing seringkali kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya membaca ayat yang ke-1, saudara teruskan ayat yang kedua, nanti empatnya sama-sama ya. Baik, saya baca ayat yang pertama, Pengkhotbah pasal 3, ayat yang ke-1. Begini kata firman Allah. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2 teruskan saudara. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk membunuh, ya, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, terus ada waktu untuk membangun. Sama-sama kita baca yang keempat, 2 dan 3. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Sekali lagi tema firman Allah, kalau Anda suka tema, alangkah baiknya dalam setiap pengajaran firman Allah yang disampaikan kepada saudara, siap ballpoint saudara ya. Anda catat di kertas, Anda bisa ulang kembali. Ya minimal Anda catat di hati saudara supaya nggak lupa itu firman Allah saudara ya. Pagi ini kita bicara tentang badai pasti berlalu. Dulu ada lagu ya, saya pikir itu lagu Kristen, lagu rohani ya. Badai pasti berlalu, itu lagunya Chris ya, ternyata lagu dunia tapi lagunya bagus ya. Orang dunia pun percaya bahwa badai kehidupan ketika datang itu nanti pasti lewat. Semua badai. Kalau kita bicara badai kehidupan itu macam-macam badai. Badai kesehatan, badai keuangan, badai ekonomi, badai dalam rumah tangga. Macam-macam badai kehidupan Anda bisa sebutkan satu persatu. Nah, pagi ini kita bahas tentang yang namanya badai pasti berlalu, saudara. Nah, ketika kita bicara tentang badai pasti berlalu, masih segar saya pikir dalam ingatan setiap kita pagi ini. Anda pasti ingat ya, 2 tahun lebih kita menghadapi, masih pandemi sekarang, tapi 2 tahun lebih badai corona itu cukup menakutkan, mengerikan bagi semua kita. Anda masih ingat ketika saya sebut badai corona itu melanda ya, datang kepada dunia ini, melanda Indonesia, bumi kita tercinta. Ketika badai corona itu terjadi, masih ingat kan saudara ya, seringkali orang bertanya-tanya, ada pertanyaan yang saya sebut menjadi obrolan umum setiap hari-hari. Orang bertanya gini, obrolan setiap hari, kapan badai corona ini selesai? Masih ingat saudara ya? Itu kan obrolan pertanyaan keseharian kita di masa pandemi yang begitu menghebat. Ketika badai corona itu datang, itu pertanyaan umum setiap hari banyak orang, kapan badai ini selesai? Kapan badai corona akan lewat? Dan kita di saat itu berkata, nggak tahu kapan. Karena corona datangnya tiba-tiba badai itu dan saya boleh katakan melandainya pun tiba-tiba juga, tahu-tahu landai gitu, tahu-tahu berkurang. Walaupun sekarang pandemi belum selesai badai itu ya, masih ada potensi timbul kembali di beberapa negara. Italia mulai muncul juga saudara ya, Singapura mulai juga gitu saudara ya. Tapi kita berdoa, paling tidak kita mensyukuri, puji Tuhan ya, badai corona bisa melandai di negeri kita. Kita mulai punya kebebasan beribadah, datang ke gereja. Kita mulai ada kebebasan jalan-jalan berwisata. Ya, mulai agak bebas. Kita bersyukur, puji Tuhan dengan pertolongan daripada Tuhan itu. Yang saya mau sampaikan sama saudara, semua badai-badai kehidupan, badai kesehatan kah, badai ekonomi, badai dalam dunia bisnis, badai dalam rumah tangga, apa saja yang namanya kesulitan, persoalan, badai keras yang menerpa, topan keras dalam kehidupan kita. Anda mesti percaya nanti pada waktunya itu terlewati. Semua badai, mau sakit penyakit,
nanti pasti berlalu itu badai. Anda mesti punya keyakinan itu. Nah, saya mau terangkan tentang badai itu pasti berlalu lewat ayat ini, saudara ya. Lewat Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Coba kita kembali lihat, saya mau terangkan di ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat 1 saya baca ya. Sama-sama kita baca boleh, saudara ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, semangat bergelora. Kita baca ayat firman Allah ini. Pengkhotbah 3 ayat 1, 2 dan 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terjemahan King James Version disalin dengan kata to everything there is a season. Kata masa itu disalin dengan kata season, musim. Untuk segala sesuatu itu ada musimnya. Lalu dikatakan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, ini menarik. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version disalin dengan kata and a time to every purpose under the heaven. Ada kata purpose, bahwa segala sesuatu di bawah langit ini dikatakan itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Nah, ini menarik. Jadi Pengkhotbah pasal 3 dengan kata lain begini, saya terangkan pelan-pelan ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dari awal dibuka. Jadi kita akan mengerti pembukanya di ayat 1, nanti bisa ngerti terbuka ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, terus ke bawah. Karena di atasnya diterangkan bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada musimnya, dan untuk segala sesuatu di bawah kolong langit itu ternyata ada tujuannya. Jadi percayalah begini, semua badai kehidupan gitu ya, yang terjadi, yang menerpa, badai kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi sekarang ini, pagi ini, kalau ada di antara saudara yang sedang mendengar firman, sedang beribadah dalam doa pagi ini, hidupmu sedang dihantam oleh badai. Engkau sedang mengalami badai kehidupan dalam rumah tanggamu. Engkau sedang mengalami badai kehidupan dalam ekonomimu atau kesehatanmu. Saya mau kasih tahu saudara, setiap badai-badai kehidupan yang kita hadapi, ingat baik-baik, catat baik-baik. Alkitab katakan, itu ada tujuannya. Itu penting untuk kita ngerti. Saya ulang saudara ya, semua badai kehidupan yang menerpa hidup kita, semua badai kehidupan yang sedang kita hadapi hari ini, Alkitab katakan itu ada tujuannya. Semua yang kita alami dalam musim-musim kehidupan kita, itu Alkitab katakan ada tujuannya. Gak ada yang gak ada tujuan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita lewati di dunia, ingat baik-baik, itu ternyata Alkitab katakan ada tujuannya. Maafkan kalau saya katakan badan kita gatal-gatal saja. Tahukah saudara, itu pasti ada tujuannya. Ya, Anda pergi ke pasar, ada bepergian ke satu tempat, Anda bayar, ternyata Anda kaget, dompet kita ketinggalan di rumah. Anda percaya enggak? Itu pun ada tujuannya. Badan kita sakit, kena sakit sesuatu, itu ada tujuannya. Semua yang kita alami dalam kehidupan kita, meskipun saya tidak terangkan satu persatu, badai apa, masalah apa, ya pokoknya saya saja ngomong sama saudara, gatal saja di badan kita ada tujuannya kok. Ada panas, ada demam, itu pasti ada tujuannya. Ada sesuatu berarti yang mau ditunjukkan lewat panas itu. Ada tujuan. Semua ada tujuan saudara ya. Tuhan ciptakan kuping kita dua, ditaruh di kanan kiri, di samping kepala kita. Apa menurut saudara itu kebetulan? Itu kebetulan pendeta, Tuhan taruh kuping di kanan kiri kepala kita. Enggak, pasti punya tujuan. Hidung kita pun ditaruhnya di tengah, menghadapnya ke bawah. Hidung kita satu, lubangnya dua, menghadap ke bawah. Apa saudara berani ngomong sama saya gini, pendeta, lubang hidung di bawah itu kebetulan Tuhan ciptakan? Masa kebetulan? Semuanya punya tujuan. Saya suka bilang sama saudara, coba hidung ini menghadap ke atas, lubangnya menghadap ke atas. Loh repot loh saudara ya. Kalau pilek bagaimana coba? Kalau hujan lupa bawa payung, banjir hidung kita. Jadi singkat begini ya,
Saya sengaja cerita seperti ini sama saudara supaya Anda ngerti semua yang ada pada kita gatal saja ada tujuan. Dompet kita ketinggalan saja ada tujuan. Semua peristiwa, percayalah, yakinlah, apapun yang kita alami, sakit, penyakit, segala macam keadaan, kesulitan, persoalan, pencobaan, ujian, kehidupan, penderitaan yang sedang Anda hadapi, yakin itu ada tujuan. Nggak mungkin nggak ada tujuan. Alkitab berkata Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, semuanya ada tujuan. Ini kalau saya teruskan saudara, bahwa semua ada tujuan di ayat 1. Saya kasih contoh, semua ada tujuan. Saya baca ayat kedua ya. Ayat kedua, perhatikan. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Lahir pun ada tujuan. Meninggal ada tujuan. Memang saya ngerti. Kalau seandainya kita dikasih kebebasan oleh Tuhan boleh memilih. Pasti kita pilih waktu lahir, kita tidak mau pilih waktu meninggal. Karena kita berpikir meninggal itu identik dengan tawa, tertawa senang, sukacita, bahagia. Ada kelahiran anggota baru di tengah-tengah keluarga kita, hadirnya anggota keluarga baru, kita senang. Kita tidak mau pilih yang namanya waktu meninggal. Tetapi percayalah, semua yang terjadi peristiwa-peristiwa ini ternyata waktu-waktu yang kita lewati itu ada tujuan loh. Lahir, meninggal, sampai ini ya, sampai ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nggak mungkin orang menanam terus, menanam pun ada tujuan. Ya, nanti kemudian ada waktunya namanya mencabut apa yang ditanam, menuai. Semua ada tujuan. Sampai ada waktu untuk membunuh. Ini mati sebetulnya. Ada waktu untuk menyembuhkan orang sehat gitu ya. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu merenovasi. Orang renovasi merombak ada tujuan. Orang bangun membangun sesuatu, ya semua ada tujuan. Kita nggak bisa berkata nggak ada tujuan. Di ayat 1 udah dikasih tahu. Segala sesuatu ada masanya. Ada musim-musim kehidupan dalam kehidupan kita. Dan ternyata semua musim yang kita alami, semua badai kehidupan, persoalan yang kita lewati di kolong langit, itu ternyata Alkitab katakan ada tujuannya. Gak mungkin gak ada tujuan. Semua ada waktu ini dikatakan di ayat-ayat yang ketiga. Nanti kalau saya lanjut di ayat yang keempat, coba dikatakan. Coba sama-sama kita baca ayat yang keempat saudara ya. 2 dan 3. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saudara lihat, ada waktu meratap, nggak terus meratap, semua ada tujuan kok. Ada waktunya menari. Kenapa orang menari? Ada waktunya orang menangis, ada waktu tertawa. Menangis sama tertawa ini contoh yang baik ya. Saya ulang sekali lagi, kalau suruh milih, ya kita milih yang tertawa. Kita nggak mau pilih yang menangis. Itu seandainya kita diperbolehkan memilih, kita pasti pilih yang tertawa. Karena tertawa itu kan identik dengan senang, sukacita. Karena kita nggak mau susah, kita nggak mau menderita, kita nggak mau menghadapi namanya kesulitan. Saya maunya tertawa, tapi tunggu dulu. Masa hidup di dunia ini kita pilih tertawa terus? Mana bisa kita tertawa terus? Ya. Nanti sendirian masa mau tertawa terus? Tidak ada orang mau tertawa terus saudara. Orang bilang apa nanti ada tertawa terus? Dari contoh ini jelas saudara ya. Gak mungkin kan. Kita mau milih tertawa terus. Gak mau menghadapi yang namanya ada tangisan. Menangis pun itu pun ada tujuannya. Tidak selalu orang menangis identik dengan kesusahan. Kadang ada air mata tangisan, pertobatan. Ya, ada orang punya salah, punya dosa, datang sama Tuhan, bertobat sampai minta ampun. Itu sampai menangis bercucuran air mata. Itu air matanya air mata pemurnian. Itu air mata yang memurnikan, menyucikan hati seseorang. Tidak selalu yang namanya air mata identik dengan penderitaan, enggak juga. Kadang ada orang ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan. Tiba-tiba dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dipulihkan Tuhan dengan cara yang ajaib.
Itu saking kagumnya sama Tuhan. Saking dia terpesonanya sama Tuhan. Itu sampai nangis loh. Kita gak bisa berkata menangis gak ada tujuan. Semuanya ada tujuan. Semua waktu-waktu yang terjadi dalam kejadian kehidupan manusia. Ayat 2 sampai turun ke bawah. Itu ada tujuannya. Makanya Anda lihat screen berikutnya, PowerPoint berikutnya. Yakinlah begini, segala sesuatu yang terjadi itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Saya berharap pada titik ini Anda bisa menangkap dengan baik. Semua yang sedang Anda alami hari ini tidak nyaman, tidak menyenangkan. Ada penderitaan pendeta, ada pergumulan, buntu jalannya. Saya mau katakan itulah kebetulan. Tuhan pasti punya tujuan. Lewat semua yang saudara nggak harapkan, nggak menyenangkan itu. Semua yang terjadi di bawah langit dikatakan ada purpose-nya, ada tujuannya. Mari saya akan ajak sekarang kita melihat sebuah kisah yang dialami dalam perjalanan seorang rasul besar menurut saya bernama Paulus dalam perjalanannya ke Roma. Itu pun saya kasih contoh, ada tujuannya. Mari kita lihat, baca dulu ayatnya baru saya terangkan sama saudara ya. Kisah Rasul pasal 27 ayat 27. Mari sama-sama kita membaca ayat ini saudara. 1, 2, dan 3. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Saya sebetulnya pernah mengkhotbahkan ayat ini, cuman saya bawa kepada angle yang berbeda. Saya mau bawa saudara dalam kisah perjalanan Paulus menuju ke Roma menghadap kaisar. Peristiwa yang dialami Paulus tidak menyenangkan dia rasul. Dalam ayat ini dikatakan dia itu mengalami badai yang keras. Mungkin saya terangkan dari sini dulu sama saudara. Anda lihat gambar ini dulu saudara ya, PowerPoint berikutnya. Rasul Paulus ini kenapa sih dia ke Roma? Anda perlu tahu itu kan ya. Rasul Paulus itu karena dia melayani Tuhan, memberitakan Injil, mengabarkan nama Yesus kepada orang yang belum mengenal Yesus. Dia ditangkap, dianggap kejahatan, dianggap melanggar undang-undang yang berlaku. Maka Paulus ditangkap karena nama Yesus. Lalu Paulus dijebloskan ke dalam penjara. Dan saat itu dia harus dibawa ke Roma untuk menghadap kaisar. Dipanggil sama kaisar menghadap kaisar. Nah dalam rangka perjalanannya menuju ke Roma, saudara ya, di tengah perjalanan naik kapal ditumpangi Rasul Paulus, diterpa badai dan gelombang yang besar. Yang saya mau coba angkat sama saudara, yang mengalami badai yang besar ini adalah seorang rasul. Badainya bukan badai biasa. Tadi kita baca badainya badai yang sangat mengerikan. 14 hari ini kapal yang ditumpangi Paulus terkatung-katung di lautan Adria. Jadi bukan kita ya terkatung-katung di lautan 6 jam saja udah ketakutan stres. Ini 14 hari 14 malam. Ini kapal yang ditumpangi Paulus terkatung-katung saudara. Coba kita lihat ya. Kenapa saya katakan ini sesuatu badai yang sangat ngeri. Coba lihat di ayat ke-20. Ayat 20 saya baca saudara ya, saya baca perhatikan baik-baik. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari, ini ngeri ya, maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan perhatikan angin badai yang dahsyat itu terus menerus mengancam kami. Semua penumpang kapal, akhirnya mayoritas penumpang kapal ini mengalami ini. Putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara, kalimat terakhir yang barusan kita baca mengatakan akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ini ciri-ciri. Ya perhatikan, ini adalah tanda-tanda orang yang dihantam sama badai. Saya ulang. Ini ciri-ciri orang yang dihantam badai yang sangat mengerikan.
sampai putus asa, sampai frustasi, sampai merasa tidak ada harapan kami selamat. Ini ciri-ciri orang yang dihantam oleh badai yang sangat mengerikan. Paulus ngalami itu. Badainya badai yang mengerikan. 14 hari terkatung-katung di lautan Adria. Plus ayat 20 menerangkan gamblang jelas kepada kita. 14 hari itu gak kelihatan bintang waktu malam. Gak kelihatan bulan dong berarti. Dan tidak kelihatan matahari pada waktu siang. Aneh ya. Berarti gak ada bedanya pagi, siang, malam. Semuanya gelap kayak malam. Matahari tidak kelihatan. Bintang dan bulan gak kelihatan. Yang kelihatan apa? Cuman awan gelap. Cuman badai yang keras yang terus menerus menghantam itu kapal. Makanya muncul kalimat ini. Mereka dikatakan akhirnya putuslah segala harapan kami untuk kami dapat menyelamatkan diri kami. Ini ciri-ciri tanda orang yang dihantam sama badai yang keras. Tapi luar biasa ya. Semua penumpang kapal putus harapan. Semua penumpang kapal merasa tidak ada harapan. Mereka berkata, kami gak bisa selamat. Tapi lihat, Paulus itu beda. Yang pertama saya mau bilang begini sama saudara. Saudara, yang ngalami badai keras ini adalah Paulus. Siapa dia? Rasul. Siapa dia? Seorang hamba Allah yang selalu saya katakan pribadi saya kalau menilai. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Ini hamba Tuhan yang bagi saya level imannya dahsyat. Dia ngalami perjumpaan kedalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan. Perjanjian baru itu 14 kitab itu ditulis oleh Rasul Paulus. Pemahamannya sangat dalam tentang Tuhan. Bukan cuma itu. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ya. Anda baca ayat 1 nanti sampai ke bawah Anda ketemu. Ini Rasul ini satu kali pernah diangkat sama Tuhan. Naik ke langit tingkat yang ketiga. Bukan yang ketujuh saudara ya. Nggak ada Alkitab menulis langit tingkat 7. Hanya tingkat 3. Tingkat pertama itu adalah burung terbang di udara. Orang main layangan, pesawat terbang melintas. Itu langit pertama. Langit yang kedua itu tata surya. Apalah namanya di sana ya. Planet-planet semua ada yang hampa udara itu ya. Apa tempatnya planet segala macam, Bima Sakti, Mars segala macam. Itu langit kedua. Itu pun tinggi sekali. Termasuk bintang-bintang bergantung di sana. Ada matahari. Itu langit tingkat yang kedua. Sangat tinggi saudara. Nah di atasnya bintang yang tinggi itu ada langit yang lebih tinggi lagi. Itu tingkat yang ketiga. Itulah sorga. Itu langit tingkat ketiga. Paulus 2 Korintus 12 dia diangkat sama Tuhan sampai naik ke langit tingkat yang ketiga. Dan Paulus hebat ya. Ini orang yang matang secara rohani. Paulus itu seorang yang dalam dewasa betul secara iman. Gak gegabah. Penglihatan itu harusnya bangga loh. Paulus enggak. Dia gak berani langsung ngomong. Dia uji dulu. Dia gumuli dulu, dia doakan. Setelah dia uji 14 tahun kemudian. 14 tahun apa 12 tahun ya? 14 tahun kemudian baru Paulus berani saksikan. 14 tahun yang lalu ada seorang yang diangkat naik ke langit tingkat 3. Itu dia sebetulnya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Dia ceritakan dirinya orang yang rendah hati. Dia berani katakan itu setelah dia uji. Setelah dia tes, setelah dia doakan, ini memang betul-betul dari Tuhan. Beda dengan orang zaman sekarang kan. Baru tadi malam mimpi, diangkat naik ke sorga. Pagi langsung dia cerita, pagi langsung dikhotbahkan. Turun naik sorga saudara ya. Paulus tidak, gak begitu caranya. Semua harus diuji. Kenapa saya cerita ini? Tuhan sampai istimewakan dia. Jadi pada waktu Paulus diangkat naik ke langit tingkat 3, dia itu pasti melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dalam tubuh kemuliaan maksud saya. Petrus dan murid yang lain mereka hanya sebatas melihat Yesus dalam tubuh secara fisik. Iya kan? Para murid-murid itu melihat Petrus dan kawan-kawan maksud saya. Itu melihat Yesus tubuh secara jasmani.
Paulus itu melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan loh. Di langit yang ketiga. Yang lain gak ngalami, dia ngalami. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal 19, itu ayat yang ke-12 kalau gak salah ya. Coba boleh multimedia sediakan gak untuk kita ya. Coba saya cek sebentar ya. Saya cuma hanya ingin menerangkan bahwa ini orang hamba Allah gitu loh. Tapi ini saudara ya. Tapi ngalami badai gitu. Badai itu gak pandang bulu. Maksud saya begitu. Kita lihat, kita baca sama-sama. Ini rasul yang luar biasa levelnya. Anda lihat. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saya suka menceritakan ini ketika menceritakan Rasul Paulus. Nah sekarang saya baru buka ayatnya. Ini ayatnya saudara yang saya suka cerita tentang Paulus. Artinya apa? Ini rasul yang hebat loh. Ini rasul yang mengabdi, memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Dan dia dipilih, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada bayangkan kalau dia pelayanan gitu ya, sehabis pelayanan atau bagaimana sapu tangannya itu diambil sama orang. Itu sapu tangannya ditaruh di tubuh orang sakit. Orang sakit apapun sembuh. Itu bekas kain pelayanan Paulus, keringetan mungkin ya. Diambil tuh jubahnya, kainnya, bajunya gitu. Itu orang kerasukan setan, itu cuma ditempelkan di badannya. Setan keluar, dalam tanda kutip, jangan salah tangkap perkataan saya. Seolah-olah dalam tanda kutip, itu kain, itu sapu tangan, ada kekuatannya. Seolah-olah itu kain, itu sapu tangan, itu ada urapannya. Ini sebetulnya satu bahasa yang saya suka lepaskan sama saudara. Pengurapan Allah atas kehidupan seseorang yang dikasihinya, itu pekat ya, lengket betul ya. Itu sampai pengurapan itu nempel di sapu tangannya. Itu pengurapan sampai nempel di bajunya. Mengherankan, sampai dalam tanda kutip seolah-olah kekuatan bajunya masih ada. Sapu tangan masih ada kekuatannya. Saya sengaja menceritakan ini satu demi satu sama saudara. Untuk Anda ngerti, ini bukan hamba Allah. Ini bukan rasul yang kaleng-kaleng, yang ecek-ecek, bukan. Luar biasa. Tapi meskipun rasul dengan level pemakaian Allah seperti ini, dihantam sama badai. Ngalami badai yang mengerikan 14 hari. Terkatung-katung di lautan Adria. Tidak lihat matahari, tidak lihat bintang, tidak lihat bulan. Cuman lihat awan gelap dan badai yang hantam terus menerus. Ada kata terus menerus, tidak berhenti itu badai. Semua putus asa, semua hilang harapan, gak bisa selamat. Tapi beda sama Paulus ini. Badai itu gak padang bulu ya. Badai gak usah diundang, gak usah dicari. Kalau Anda coba cari-cari badai, wow, dia datang sama konco-konconya, sama bolonya, sama kawannya saudara. Gak usah cari badai. Badai itu bisa datang kapanpun. Tapi ingat, meskipun ada badai yang mengerikan, hamba Allah Paulus pun ngalami badai. Siapa kita? Siapa saya? Siapa Anda? Seringkali orang ini mulai ngomel sama Tuhan kalau ada badai. Seringkali Anda dan saya kecewa sama Tuhan. Kita mulai marah sama Tuhan gara-gara badai kesehatan terjadi, badai ekonomi melanda, badai dalam bisnis terjadi. Seringkali kita mulai kecewa. Saudara, bukan cuma Anda, bukan cuma saudara. Paulus, seorang rasul yang urapannya lengket pekat luar biasa. Dia pun dihantam badai. Tapi ingat, kita bicara badai pasti berlalu. Setiap badai kehidupan yang terjadi itu pasti ada tujuannya. Itu yang penting kita bicara. Ketika semua takut, lihat ayat ini loncat-loncat ya. Kisah 27 ayat 31, 32, 34, saya baca dengan cepat. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya yang nangkep dia, yang ngawal dia, mau bawa ke Roma. Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Sama-sama baca ayat 34, 2, 3.
Karena itu aku menasehati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Ini menarik, saudara. Ini menarik. Paulus katakan di tengah-tengah semua takut hilang harapan. Tidak ada yang selamat di antara kita. Itu tanda-tanda orang dihantam badai. Merasa gak ada harapan. Adakah di antara saudara merasa gak ada harapan? Itu ciri dihantam badai. Tapi jangan seperti itu. Yang kita tiru adalah Paulus. Di tengah-tengah badai, dia tetap tenang. Bahkan berdiri berkata kepada perwira, satu rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Gak ada yang jatuh, gak ada yang mati di antara kalian. Tadi kita baca, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak akan selamat. Artinya begini, tetap tinggal di kapal ya. Karena Paulus melihat prajurit-prajurit itu atau dari rombongan kapal mulai lepaskan koci, mulai turun. Jangan, kamu mau selamat, tetap tinggal di kapal. Jangan lari, tinggalkan kapal. Apa maksudnya? Kapal bicara kehidupan kita. Saudara dengar baik, asal kita tetap di kapal, hadapi masalah kita. Tuhan tidak pernah aja lari dari masalah. Jangan lari dari badai kita, hadapi badai kita bersama dengan Tuhan. Ingat kita bicara nanti badai pasti lewat. Kenapa? Di tengah badai tetap ada Tuhan. Enggak, tanpa seizin Tuhan enggak akan jatuh sehelai rambut kita. Bahkan tetap selamat selama kita dalam kapal. Selama kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, tetap badai pasti berlalu. Nah, dengan cepat apa yang harus kita lakukan ketika badai kehidupan, gelombang besar kehidupan datang dalam hidup kita? Ini pelajaran yang saya pernah sampaikan tapi saya bawa angle berbeda. Menurunkan layar dan membiarkan kapal terapung-apung saja. Dengan cepat saya baca ayat yang ke-17 dalam Kisah 27. Perhatikan. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dan meliliti kapal itu dengan tali. Perhatikan, dan karena takut terdampar di beting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami badai, taufan yang sangat keras dalam kehidupan kita? Kita dikatakan mesti menurunkan layar. Layar harus diturunkan, layar harus ditanggalkan. Biarkan kapal kita terkatung-katung. Dan memang kita ngerti kapal tanpa layar seperti tanpa tujuan. Kapal, layar itu buatan manusia. Made in manusia asli itu layar. Layar itu kalau dinaikkan, dikembangkan gitu ya. Ditiup sama angin, itu maju kenceng layar. Layar itu buatan manusia. Layar itu bicara strategi manusia, akalnya manusia, kekuatan manusia. Justru dalam kasus-kasus tertentu, kasuistis tertentu, badai keras, taufan keras melanda hidupmu. Ingat, tanggalkan layar kita, tanggalkan kekuatan kita, tanggalkan kehebatan kita, tanggalkan pengalaman hebat kita dalam kehidupan. Turunkan layar. Kalau pesan ini firman yang berkata, bukan saya berkata. Kalau ada di antara saudara dihantam badai yang keras, Alkitab katakan apa? Turunkan layar. Memang kapal tanpa layar itu kayaknya begini, terombang-ambing tanpa tujuan. Tapi kita tahu Tuhan ketika rencananya atas kehidupan kita tuh gak pernah tanpa tujuan. Tuhan selalu punya tujuan. Biarkan kapal kita tanpa layar, sepertinya tanpa tujuan. Tapi kita tahu Tuhan kalau menyertai kita, rencana Tuhan itu ada tujuannya. Tuhan gak pernah tanpa tujuan. Tadi kita udah baca, semua yang kita alami itu pasti ada tujuan. Semua yang ada. Dulu ada lagu lama ya, tak pernah dia janji kan selalu panas. Terus bagaimana itu? Tak pernah dia janji selalu ada hujan, tetapi dia janji memberi kekuatan. Bila taufan ganas melandamu, dia beri kekuatan. Tuhan gak pernah janji panas terus atau hujan terus. Kadang ada hujan, kadang ada panas, kadang ada badai. Gak bisa kita minta senang terus, kadang ada gak senang.
Tapi semua yang terjadi, mau panas, mau taufan, dia tetap memberikan kekuatan dan selalu punya tujuan. Kelihatannya ketika kita turunkan layar, ya kekuatan kita sepertinya tanpa tujuan, pasti ada tujuan. Kita kunci dengan satu ayat, Roma 8:28. Baca keras semangat ayat terakhir ini. Mari sama-sama kita baca 2 dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ujungnya adalah kebaikan. Kelihatannya tanpa arah. Semua nanti kalau ada baca ya pasal 28. Tadi kan kita baca kisah 27. Nanti kalau ada baca kisah 28. Itu ternyata Paulus dihantam badai di lautan Adria 14 hari 4 malam itu ada tujuan loh. Nanti terdampar di pulau Malta. Lalu disambut dengan penduduk Malta dengan baik. Mungkin dikasih makan, kasih minum. Lagi dingin udara bikin api unggun. Paulus ambil kayu api. Sementara ambil kayu api taruh di api unggun, ada ular beludak gigit tangan Paulus. Penduduk Malta berkata begini, ini pasti penjahat, ini pasti lolos dari laut, nggak lolos dari ular beludak. Mereka berkata, hitungan menit, hitungan detik akan mati, orang ini akan bengkak tangannya. Ditunggu-tunggu kagak bengkak tangan Paulus, ditunggu-tunggu nggak lemah, ditunggu-tunggu nggak mati, tetap sehat, seger buger Paulus. Orang penduduk Malta lihat Paulus, sakti banget nih orang. Mereka pikir Paulus dewa, mereka sembah Paulus. Berita Paulus digigit ular beludak, tidak mati, tidak bengkak. Terdengar sama gubernur, gubernur panggil. Paulus datang ke gubernur. Apa yang terjadi? Bapaknya gubernur, papanya sakit, panas sampai disentri. Paulus masuk kamarnya, aku doakan, didoakan, sembuh bapaknya. Banyak penduduk Malta sakit, didoakan sembuh. Saya yakin kayaknya gubernur itu akan percaya pada Tuhan. Bapaknya, banyak penduduk Malta yang belum pernah dengar berita Injil. Apa ada berani katakan badai gak ada tujuan? Paulus badainya keras. Tapi di balik itu ada tujuan visi Allah yang mulia. Saya pikir ya, orang selevel iman Paulus, dia bisa berkata, hai badai, hai angin, tenang loh, tenang, bisa. Level kayak Paulus, tapi dia gak buat itu. Gak kesombongan begitu dia. Karena dia tahu orang ini saya menilai, saya terinspirasi dengan Rasul ini. Dia lebih berpegang pada visi tujuan Tuhan. Dia percaya gini, badai ini terjadi tidak kebetulan. Pasti ada tujuan. Betul ada tujuan. Penduduk Malta terima Yesus. Bukan cuma itu. Lihat Israel lauta berau. Kenapa mereka hadapi lauta berau? Nanti kalau Anda baca di rumah, Kisah 14:13 Tuhan ngomong gini. Mesir yang kamu lihat itu sekarang ini, kamu tidak akan lihat lagi untuk selama-lamanya. Terbelah itu laut, mereka selamat di seberang, tertutup laut. Mesir tenggelam, Fir'aun dan tentaranya. Apa Anda berkata, oh tidak ada tujuan? Ada tujuan. Dan saya percaya berdoa, badai yang kau hadapi, kau akan lihat ada tujuan. Kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Badai yang keras yang Anda hadapi hari ini, nanti pasti berlalu. Tetap percaya dalam iman bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa.